Sobat Bapau dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dalam acara Bapau, bincang-bincang ala Pandawa Arta Wirakusuma. Kami bergerak di bidang pendidikan, sebuah yayasan yang berada di Jakarta, membawa isu-isu hal-hal yang sekarang sedang tren di dunia pendidikan. Hari ini kita kedatangan seorang tokoh pendidikan dari Kepulauan Riau, tetapi beliau bukan orang Kepri asli. Ya, beliau adalah pria kelahiran Ponorogo tanggal 1 September 1970, berpendidikan magister pendidikan dari Universitas Adibuana di Surabaya, dan beliau adalah seorang guru, juga pengawas, dan sekarang menjadi ketua BAN PDM, ya, Ya, yaitu Badan Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah di Kepulauan Riau. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, sahabat Bapau, isu-isu terpenting sekarang itu adalah bagaimana agresi berlaku di negara kita, khususnya untuk sekolah-sekolah pendidikan dasar menengah sampai dengan SMA dan SMK. Kita akan berbincang beberapa hal yang boleh jadi ini sangat berguna untuk kita semua. Apa kabar Pak Sugeng? Sehat-sehat selalu? Alhamdulillah Bapak, kabar sehat. Bapak sehat ya? Tetap fresh. Alhamdulillah. Selalu. Alhamdulillah. Kita udah lama nggak berjumpa ya, Ya, hampir 3 tahun Pak, terakhir 2022 di Bali. 2022. Ya, Baik, Pak Sugeng, Anda sebagai Ketua BAN PDM Provinsi Kepulauan Riau, iya Pak. bicara masalah akreditasi sekolah dan madrasah, itu refleksi Anda bagaimana? Yang untuk pelaksanaan akreditasi 2024 dari segi mekanismenya, seperti apa? Ya, baik Bapak. Kita tentu sepakat ya Bapak, bahwa pendidikan bermutu itu dapat terukur dengan Hmm. versi yang bermutu. Hmm. Dan kita juga menyepakati kalau akreditasi bermutu itu dapat dilakukan, Hmm. instrumennya bermutu, Hmm. mekanismenya bermutu, dan asesornya juga bermutu. Betul. Terkait dengan itu, Bapak, kita di BAN PDM itu sebenarnya mengembangkan apa yang sudah digagas di BAN SM. Tahapan-tahapan di mekanisme itu dilakukan agar proses akreditasinya bermutu. Hmm. Sebelum para asesor kita turunkan untuk melakukan visitasi dan penilaian di lapangan, itu asesor melakukan kegiatan yang disebut pravisitasi, Bapak. Ini Oh. yang kalau di era dulu ya, di BAN SM itu assessment kecukupan. Tetapi di pravisitasi ini ada kelebihannya, Bapak. Sebelum asesor datang ke satuan pendidikan, asesor mempelajari profil satuan pendidikan. Satuan pendidikan memang kita minta untuk mengunggah dokumen-dokumen wajib. Kemudian satuan pendidikan diberi kesempatan untuk mendeskripsikan kinerjanya, gitu Pak. Jadi penilaian diri oleh satuan pendidikan, dan nanti asesor mengkonfirmasi apakah penilaian diri oleh satuan pendidikan itu dilakukan sesuai dengan yang diakui oleh mereka. Dan di pravisitasi ini Bapak, ini keren. Jadi salah satu tahapannya asesor memetakan perencanaan pemenuhan mutunya. Di dalam perencanaan itu kan tentu ada ini Pak ya, nanti dibuktikannya dengan program dan kegiatan yang real yang menunjukkan perencanaan. Dan ini dikaitkan dengan butir-butir yang ada di instrumen akreditasi. Dan ini kerennya juga Pak Pran, instrumen kita ini sebenarnya berembrio dari ISP 2020. Maksudnya pre-embrio itu apa?
embrio itu artinya pengembangan ya. Pengembangan, saya kira pengembangan dari apa yang sudah digagas Bapak Ibu di Ban SM sebelumnya, bahwa sebuah sekolah yang dicita-citakan itu pilarnya kan guru yang keren ya, dalam proses pembelajaran. Kalau dulu sebutnya mutu guru, proses pembelajaran ini digabung jadi satu komponen kinerja pendidik dalam proses pembelajaran. Kemudian manajemen sekolah oleh Kepsek itu kita gambarkan ke dalam kinerja kepemimpinan kepala sekolah dalam mengelola satuan pendidikannya. Dan komponen ketiga, Bapak, ini iklim lingkungan belajar. Jadi 3 komponen ini yang nanti akan dipotret oleh asesor kita. Dan proses sebelum mereka turun visitasi, mereka harus menyusun perencanaan kerja di dalam pravisitasi. Misalkan mau memotret butir 1 indikator pertama, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh seorang asesor di dalam penggalian data nantinya. Jadi sebelum turun nggak boleh langsung turun, Pak. Jadi mereka harus merencanakan bukti apa yang mereka akan cari, wawancara kepada siapa, kemudian bagaimana observasinya untuk memastikan indikator itu terpenuhi atau tidak, gitu. Jadi, Itu dilatih dulu sebelumnya, enggak? oh iya Pak, cuma ini kan instrumen baru, jadi pelatihan yang terus-menerus saya kira. Tidak pelatihan hanya durasi 3 hari kemudian beres semuanya. Ini adalah proses yang terus berjalan dan kita di Ban Provinsi, dimanapun saya kira juga, di Kepri juga, itu kita lakukan pelatihan asesor di tahun 2024. Dan insya Allah pelatihan itu akan setiap tahun Bapak dilakukan. Karena kita menginginkan akreditasi yang kita lakukan itu bermutu. Asesornya bermutu, instrumen yang sudah dikembangkan itu juga menggambarkan apa ya, kira-kira dapat mengukur kinerja satuan pendidikan. Karena itu yang kita percaya ya, di Ban PDM. Saya kira Pak Pran juga dulu waktu di Ban SM juga menggagas ya instrumen yang mampu mengukur kinerja. Tidak ada Ya, ya, habis gitu. ya. Jadi mekanismenya itu dibuat sedemikian baik Ya. menurut Pak Sugeng, ya, dan Iya. para asesor juga dilatih sedemikian rupa. Lalu ada sebuah prakondisi, pravisitasi, ya. Itu berapa lama pravisitasi itu dilakukan? Idealnya Pak, satu sadik itu 1 hari. 1 hari. Minimal. Karena dari sekian, kita ada 14 butir dengan 59 indikator untuk jenjang umum dan 69 indikator untuk SMK. Yang khusus. Iya, ada Jadi bagian 69 dengan 50 berapa tadi? 54. untuk yang umum SD, SMP, SMA 59. Kalau 59 dan tambahan, ya. SMK oke. 10 butir, Bapak. 10 Baik. indikator. Oke, 59 dengan 69 ya. Ya. Oke. Bagaimana dampak terhadap akreditasi terhadap penjaminan mutu di satuan pendidikan dengan menggunakan instrumen yang terbaru itu? Ya, ini perlu kita sampaikan kepada kita semua, Bapak. Kalau penilaian akreditasi yang era sekarang ini bukan hanya memasukkan hasil visitasi lapangan yang dilakukan oleh asesor. Karena sudah dalam Permendikbud itu memang penilaian asesor itu mencakup salah satunya penilaian lapangan yang dilakukan. Kemudian ini yang cukup baru ya, memasukkan hasil asesmen nasional AKM ke dalam penilaian akreditasi. Ini yang barangkali baru Pak, karena ini kebijakan, karena di dalam Permendikbud memang diatur penilaian akreditasi oleh asesor itu bukan hanya penilaian lapangan, visitasi lapangan, tapi juga menggunakan data hasil asesmen nasional, termasuk Dapodik Emis, Bapak. Jadi ini yang mungkin barangkali satuan pendidikan terkaget-kaget. Sepertinya kemarin waktu divisitasi
terpenuhi indikator tapi kok nilainya tidak menggembirakan begitu. Itu. Ya. Eh, ada keluhan dari masyarakat, dari sekolah? Iya, kalau keluhan pasti Pak ya. Setiap hasil itu terbukti dengan kalau di Kepri sendiri ada beberapa satuan pendidikan yang mengajukan banding. Hmm. Dan Hmm. tentu tidak happy dengan hasilnya yang dilakukan, yang diberikan begitu. Dan dari 5 Ya. banding ini kita memang diatur untuk melakukan pleno verifikasi di BAN provinsi. Apabila terpenuhi persyaratan untuk banding, kita teruskan ke BAN PDM dan diverifikasi, final verifikasinya di BAN PDM. Saya mendengar ada satu sekolah yang nilainya di Batam, Iya, yang nilainya tahun lalu itu adalah A, tiba-tiba terjun bebas menjadi B, menjadi C. itu dimungkinkan sekali, Bapak. Padahal sekolahnya sekolah mewah, sekolahnya sekolah bagus. Mengapa hal itu bisa terjadi? Ya kita temui di lapangan memang Nah, kita juga menganalisis ya Pak, kemarin di hmm, 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 lakukan hmm, analisis hmm, hasil validasi penilaian oleh asesor, kita validasi ada beberapa indikator yang tidak terpenuhi. hmm. Kemudian satu lagi beberapa indikator, hanya sedikit indikator yang tidak terpenuhi, tapi kok malah yang banyak indikator tak terpenuhi kok nilainya lebih bagus. Kami juga ini mungkin karena AKM-nya yang tinggi ya Pak. Hmm. Ya. Hmm. Jadi Apakah sekolah-sekolah bagus itu AKM-nya rendah sehingga nilai akhirnya terjun bebas dari A ke C? bisa jadi Bapak, bisa jadi. Hasil nasional itu juga apa ya, sampel ya. Jadi Iya. Nah, iya. Menurut Pak Sugeng, AKM itu kan sampel, Pak. ya benar-benar. Sedangkan akreditasi itu individu. Iya, primer, data primer yang kita himpun. Iya. Apa bisa dicampurkan gitu sehingga bisa memutuskan satu sekolah Hmm, nilainya A, B, C, kategori A, B, C, D, dan TT. Padahal AKM itu sampel. Belum ya. tentu sekolah yang bersangkutan itu AKM-nya menjadi bagian dari sampel itu. Gimana menurut Pak Sugeng? Ya barangkali ini yang kita mungkin tidak terlalu intens ya mensosialisasikan kepada satuan pendidikan bahwa di Hmm. Permendikbud itu memang ada pasal Pak, pasal 9 terkait Hmm. dengan Hmm. itu memang penilaian lapangan itu bukan satu-satunya yang nanti akan menjadi nilai akreditasi. Ada komponen lain yaitu asesmen nasional. Cuma Hmm. kali bobotnya ini Bapak, bobotnya di asesmen nasional ini mungkin tinggi gitu kan sehingga Asesmen nasional itu AKM itu. ya asesmen kompetensi minimumnya yang tergambar dari di rapor pendidikan kemungkinan porsinya gede sehingga bisa terjadi eh, tiba-tiba terjun ke C ya termasuk Enggak, baru itu iya. A, juga kok A gitu ya. Hmm. Ini itu itu belum menjawab pertanyaan saya Pak Sugeng. Sorry. ya, Tadi kan umpamanya satu sekolah itu dia tidak menjadi sampel AKM, ya kalau tetapi sekolah itu menjadi target akreditasi. Gimana itu bisa terjadi? bagaimana Pak? Misal satu sekolah menjadi target Sasaran akreditasi. akreditasi, Hmm. tetapi sekolah itu bukan sama sasaran akreditasi, tetapi sekolah itu bukan sampel AKN. Izin Bapak, semua satuan pendidikan ya Hmm. itu memang harus mengikuti asesmen nasional, Pak. Bukan sampel kalau begitu. Artinya yang dimaksud sampel adalah ketika asesmen nasional dilakukan, Hmm.
peserta didik yang diambil untuk mengisi assessment nasional itu adalah 45 saja, 45 siswa saja. Sekolahnya bukan sampel, tetapi siswanya yang sampel. Siswanya yang sampel. Nah, ini barangkali yang banyak pihak yang tidak paham. Iya. Ya, kalau AKM itu sebenarnya satuan pendidikan, tetapi yang mengisinya sampel siswa, begitu ya? Ya, Baik. dari 45 siswa di satuan pendidikan itu menjadi responden untuk Ya, mengikuti nasional. ya. Tapi satuan pendidikannya tetap menjadi target dari AKM. Iya, iya, benar. Sehingga dia tidak bertentangan dengan apa namanya dengan satuan pendidikan yang menjadi target atau sasaran akreditasi ya. Iya, iya. Dan sebenarnya Begitu ya Pak ya? sebenarnya instrumen kita ini selaras Pak dengan apa yang dipetakan di rapor pendidikan, selaras. Cuma kalau pandangan kami porsi penilaian lapangan itu harusnya gede ya, karena ini benar-benar data primer dan penggaliannya kan tidak hanya survei Pak ya, tidak mengikuti checklist-checklist begitu ya, karena asesor tidak cukup hanya melihat dokumen, pasti menggalinya dengan wawancara dengan berbagai pihak, observasi dan seterusnya. Jadi kami percaya kami yakin lebih akurat data yang dihimpun oleh asesor kita daripada nilai yang dihimpun melalui asesmen nasional. Karena asesmen nasional kondisi pelaksanaannya kan pengawasannya mungkin tidak ketat Pak ya. Mungkin siswa mengisi tidak dipantau dan seterusnya. Apalagi survei lingkungan belajar yang dilakukan oleh guru itu dibebaskan. Kapan dilakukan free, dilakukan di rumah juga boleh, dilakukan berkelompok juga boleh. Jadi kami juga datanya bisa tidak akurat kalau Ya. Jadi datanya bisa fake ya, bisa palsu ya. ya bisa fake. Tapi kalau asesor kita melalui penggalian data primer, kami percaya Ya. mereka akan lebih Ya. akurat data yang dihimpun. Bagaimana dengan skornya 01 Pak Sugeng? Oh, ya ini Di instrumen baru itu kan skornya 01 ya. benar. Ini agak repot Pak, kalau tidak ada gradasi ya. Karena bagaimana kalau indikatornya itu terpenuhi tapi tidak penuh, Ya. sementara yang satunya penuh, yang satunya sama sekali tidak terpenuhi. Kasihan dong yang sudah terpenuhi sebagian tapi dinolkan, apalagi difulkan. Itu. Gimana menurut pandangan Pak Sugeng itu? Kami sebenarnya sudah ada diskusi Pak, diskusi di internal Bandem akan mempertimbangkan untuk melakukan gradasi ya, paling tidak 1, 2, 3, 0, 1, 2 ya, terpenuhi sebagian. Karena kalau tidak dibuat gradasi, Pak. Ya, enggak. Saya bertanya tentang yang lalu. Ya. Apakah itu juga berpengaruh terhadap penilaian? Bisa jadi karena diskusi asesor ketika visitasi lapangan dan penilaian itu di antara diskusi yang kita lakukan dan ada komunikasi dengan asesor, Pak ini terpenuhi sebagian, tapi kalau saya klik Itu kok ya nggak terpenuhi utuh begitu, gitu. Jadi ya, itu agak apa ya, ketika menetapkan penilaian kelompok diskusinya agak lama di sana, Pak. baik. Ya. Apakah penilaian sekarang lebih terbuka dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya? Sebenarnya kalau terbuka ada di Permendikbud Pak ya. Karena penilaian itu bukan hanya visitasi lapangan tapi juga melalui hasil assessment nasional. Tetapi satuan pendidikan ini bertanya-tanya. Tanya-tanya kemarin sepertinya asesor happy menilai kami ya. Kayaknya permintaan data dan seterusnya observasi kami perform bagus, tapi kok hasilnya C gitu kan. Hmm.
tidak disadari kalau ada AKM di sana, begitu. Jadi Sehingga AKM menjadi salah satu faktor jatuhnya nilai akreditasi sekolah ya. bisa jadi dan bisa juga menaikkan, begitu. Oh, jadi Mungkin bukan hanya menurunkan tetapi juga ada yang menaikkan. ya kalau AKM-nya keren hasilnya, kondisi rapor pendidikannya bagus, ini kan pasti mendongkrak nilai. Ya. Padahal AKM itu tadi juga ada faktor-faktor yang di luar hal-hal yang kemungkinan fake ya hasilnya ya. Kita tidak bisa pastikan apakah assessment nasional itu dilakukan dengan pengawasan Baik. bagus, data yang Ya. dihimpun ini benar-benar valid, Hmm. tidak gitu. Jadi mencampurkan dua hal yang sebenarnya masih perlu dipertimbangkan ya Pak ya. Oke, Pak Pak Sugeng, Anda sebagai Ketua BAN Iya. PDM Kepri, harapan apa terhadap perbaikan akreditasi di masa yang akan datang? Ya, kami di forum-forum ketika ada dialog dengan Ban PDM Pusat, kita sampaikan tentang transparansi ya, transparansi terkait dengan penilaian akreditasi Pak ya. Karena satuan pendidikan juga bertanya-tanya, kok Hmm. kami dapat C gitu kan? Kalau dulu instrumen yang dulu kan ada rumusannya ya Pak ya, rumusan Hmm. bobot komponen Ya. mutu lulusan gede. Saya masih ingat betul itu mutu lulusan 35, Ya. proses pembelajaran 29, kepemimpinan 18, Hmm. satu lagi itu juga 18. Jadi kalau total kan 100 Pak. Jadi ada bebobotan begitu. Di IASP 2020 ya. Kami berharap ini juga perlulah dibuka saja gitu kan. Jadi tidak Hmm. menjadi pertanyaan satuan pendidikan gitu. Hmm. Nah, kami juga apa ya, kita paham di peraturan menteri memang harus memasukkan itu Pak AKM itu, tapi porsinya mungkin tidak sebesar kalau penilaian lapangan oleh asesor kita. Bobotnya harus dipertimbangkan ya. Benar-benar pembobotan. Selain juga AKM-nya juga perlu dilihat apakah dia betul apa tidak. Karena ada faktor-faktor yang tadi disebutkan adalah faktor lingkungan kan dikerjakan di rumah. Ya, survei lingkungan belajar itu boleh Pak, kan apa online ya, Hmm. dikerjakan Hmm. online dengan Hmm. masing-masing Ya, guru mengisi dan seterusnya gitu. ya. Sobat Bapau, itulah sekilas tentang akreditasi tahun 2024-2025. Bincang-bincang dengan Bapak Sugeng Widodo, Ketua BAN PDM Provinsi Kepulauan Riau. Tentu setiap kebijakan, setiap hal yang baru akan menimbulkan hal-hal yang belum in dengan apakah dengan yang terjadi di lapangan, yang terjadi di sekolah, ataupun kefahaman asesor, kepala sekolah, pengawas, dan berbagai pihak yang akan menjadikan kategori penilaian itu berbeda, sehingga menimbulkan kecemasan di berbagai pihak, terutama dari sekolah-sekolah yang nilai akreditasinya turun. Tetapi kita dapat informasi dari Pak Widodo, dari Pak Sugeng, ternyata ada sekolah yang nilai akreditasinya naik karena AKM-nya kemungkinan bagus. Kita belajar sesuatu yang sangat penting hari ini. Bapau, bincang-bincang ala Pandawa Arta Wirakusuma, berusaha untuk menggali dari berbagai macam sudut. Dan kami, sebagai yayasan yang bergerak di bidang konsultasi pendidikan, sangat berterima kasih ke Pak Sugeng Widodo nih, Pak Ya, Ketua BAN PDM ke Provinsi Kepulauan Riau. Terima kasih Pak atas waktunya yang cukup Pak. singkat. Kita Iya, memang perlu yang singkat-singkat. Jangan lupa kalau singkat. pentingnya agar Bapau ini tumbuh berkembang. Ya. Terima kasih Pak Widodo. Sama-sama Bapak, kehormatan bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam warahmatullahi wabarakatuh.